Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur dasar dalam seni rupa. Sebelum kita mempelajari materi ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam memahami materi ini, dan kita berdoa semoga fenomena COVID-19 bisa segera selesai sehingga kita bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Ya, unsur-unsur dasar dalam seni rupa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui macam-macam unsur dasar yang ada pada karya seni rupa, baik 2 atau 3 dimensi. Dalam pembuatan karya seni rupa, itu pasti ada unsur-unsur yang mendasari terwujudnya karya tersebut. Misalkan kita membuat karya lukis ya, minimal kita akan menggoreskan garis. Kita bisa juga menambahi bidang, bentuk, ataupun kita juga dapat menambah warna supaya lebih menarik. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu adalah unsur yang mendasari terbentuknya karya lukis itu ya. Jadi karya seni rupa itu harus tervisualisasikan, karena karya seni rupa itu artinya adalah karya yang terwujud, yaitu karya yang bisa dilihat oleh indera penglihatan. Nah, apa aja unsur-unsur dasar dalam seni rupa itu? Mari kita pelajari satu persatu. Unsur yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur yang paling dasar dalam membuat karya seni rupa karena pembuatannya yang paling sederhana, yaitu dengan cara meletakkan dan menekan ujung pensil atau alat bantu gambar yang lain pada bidang gambar lalu dilepaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, titik mempunyai arti kecil atau halus, ya. Lalu pertanyaannya, apakah titik itu selalu berwujud bulat? Tentu tidak ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena cara pembuatannya yaitu dengan meletakkan dan menekan ujung pensil, maka titik itu berwujud sesuai dengan ujung pensil tersebut. Jadi bisa bulat, bisa kotak, tergantung ujung pensil atau alat bantu gambarnya. Nah, itu dia tentang titik. Dalam aliran seni lukis, ada yang menggunakan titik sebagai poin utamanya, yaitu dengan cara membuat titik dengan berbagai macam ukuran atau dengan berbagai macam warna yang disebut pointillisme. Contohnya seperti ini, dan ini. Oke. Unsur yang kedua adalah garis. Garis merupakan sekumpulan titik yang disusun memanjang dan biasanya mempunyai 2 ujung yang terpisah. Jenis garis itu bermacam-macam. Ada yang lurus, melengkung, zigzag, dan lain sebagainya. Dan garis tersebut mempunyai makna masing-masing. Kalian bisa melihat di sini ya. Itu macam-macam garis dan maknanya. Oke? Unsur seni rupa selanjutnya adalah bidang. Bidang merupakan suatu objek pipih yang tercipta dari sekumpulan garis yang saling bertemu. Jadi, bidang itu adalah pertemuan dari beberapa garis yang saling bertemu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, bidang itu cenderung lebih ke arah 2 dimensi. Karena apa? Karena sesuai dengan definisi tadi, yaitu objek pipih. Karena objek pipih itu adalah objek yang tidak mempunyai ketebalan atau datar. Nah, bidang itu terdiri dari 2 macam, yaitu bidang beraturan dan bidang yang tidak beraturan. Oke. Bidang yang beraturan adalah bidang yang rapi, yang pembuatannya dengan menggunakan alat bantu gambar. Contohnya seperti ini. Ya. Lalu untuk bidang yang tidak beraturan, itu adalah bidang yang dalam pembuatannya kita tidak perlu menggunakan alat bantu gambar.
ya, seperti ini contohnya. Oke. Dan unsur dasar selanjutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan segala sesuatu yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar atau volume. Dan kebanyakan bentuk itu diwakili oleh bidang 3 dimensi atau yang mempunyai volume maupun ketebalan. Nah, bentuk itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah bentuk figuratif, yang kedua bentuk semi-figuratif, dan yang ketiga adalah bentuk abstrak. Apa itu bentuk figuratif? Bentuk figuratif adalah bentuk yang menyerupai benda-benda yang ada di alam, baik itu benda mati maupun benda hidup. Contohnya seperti ini, dan ini. Oke. Dan yang kedua adalah bentuk semi-figuratif. Bentuk semi-figuratif adalah bentuk figuratif yang digayakan sehingga wujudnya bisa lebih menarik. Ya, contohnya misalkan wayang. Wayang adalah bentuk tiruan dari manusia. Ya, maka itu dikatakan bentuk semi-figuratif. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Ini adalah topeng. Topeng itu adalah contoh dari wajah manusia. Jadi topeng itu dikatakan contoh dari bentuk semi-figuratif karena merupakan pembuatan dari wajah manusia yang digayakan. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk abstrak. Bentuk abstrak itu adalah bentuk yang tidak meniru apapun yang ada di alam. Jadi bentuk abstrak itu adalah bentuk yang tidak sesuai dengan wujud aslinya. Ya, bisa dikatakan bentuk yang acak-acakan ya, bergantung sesuai dengan ekspresi perasaan kita dalam membuatnya. Contohnya mungkin seperti ini, atau ini. Atau sampean bisa mencari banyak referensi lain tentang bentuk abstrak. Unsur selanjutnya adalah warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya yang diterima oleh mata. Jadi, ketika mata kita menangkap adanya cahaya, maka otomatis mata kita akan mengenali warna. Dan menurut teori Brewster, warna disederhanakan menjadi 4 kelompok warna, yaitu ada warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Warna primer. Warna primer atau yang dikatakan warna dasar adalah warna yang tidak bisa dibuat dari percampuran warna apapun. Contohnya kayak warna merah, biru, dan kuning. Ya. Dari ketiga warna itu adalah warna dasar yang tidak bisa dibuat dari percampuran warna apapun. Itulah dikatakan warna dasar atau warna primer. Dan yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder adalah warna percampuran dari primer dengan primer. Contohnya misalkan warna merah dicampur dengan warna kuning, maka akan menjadi warna orange atau jingga. Ya. Jadi contoh dari warna sekunder adalah warna jingga atau orange, hijau, dan ungu. Dan yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier adalah percampuran warna dari warna primer dengan warna sekunder. Nah, bisa kita lihat dari contoh ini. Ya. Ketika ada warna primer dicampur dengan warna sekunder, maka akan terbentuk warna tersier. Contoh misalkan ada warna merah dengan dicampur dengan warna ungu, maka akan menjadi warna merah keungu. Ya. Jadi kita tidak perlu menamai dengan warna yang baru, tapi cukup kita menyebutkan warna primer terlebih dahulu dan diikuti dengan warna sekunder setelah itu. Contohnya lagi ya, misalkan ada contoh ini, lihat warna merah dicampur dengan warna jingga atau orange, maka akan menjadi warna merah kejinggaan. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Yang keempat adalah warna netral. Warna netral adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki kemurnian warna, atau dengan kata lain bukan merupakan warna primer maupun sekunder. Jadi warna ini merupakan campuran ketiga komponen warna sekaligus, tetapi tidak dalam komposisi tepat sama. Dan biasanya warna netral ini diwakili oleh warna hitam dan putih ya. Warna dalam penggunaannya atau acuan cetaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama
warna yang berbasis cahaya atau additive color, dan biasanya diwakili oleh warna RGB atau red, green, and blue. Biasanya warna ini digunakan pada warna lampu, layar monitor, komputer, televisi, maupun HP, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah warna yang berbasis pigmen atau tinta, bisa dikenal dengan subtractive color, yang biasanya digunakan dalam proses pencetakan ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain, plastik, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat contoh gambar di sebelah kiri, itu adalah warna yang berbasis cahaya atau additive color. Nah, warna ini diwakili oleh 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Dan mungkin kita tahu ya, warna red, green, dan blue itu adalah warna dasar yang biasanya digunakan pada layar monitor atau komputer. Ya, dari ketiga warna ini, maka sebenarnya bisa menghasilkan ratusan warna, ribuan, bahkan mungkin jutaan warna. Di contoh yang sebelah kanan, itu adalah warna yang berbasis pigmen atau tinta, biasa dikenal dengan subtractive color. Dan mungkin contoh yang paling sederhana adalah contoh ketika sampean membuka printer sampean, itu pasti ada 4 warna. CMYK itu adalah kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, and K. K ini diwakili oleh warna black atau hitam. Ya. Nah, dari warna yang berbasis pigmen ini, seiring perkembangan waktu bisa menjadi warna yang sangat menarik. Contohnya seperti warna cat dinding ya, contoh warna spidol, dan lain sebagainya. Itu adalah warna yang berbasis pigmen atau tinta. Dari segi penyusunan warna, terdapat 2 cara dalam menyusun warna, yakni secara analogus dan secara monokromatik. Kalau secara analogus, yaitu menyusun dengan cara meletakkan hasil perpaduan warna primer di antaranya. Ya, seperti contoh ini. Itu ada warna primer, sekunder, tersier. Itu dikatakan penyusunan warna secara analogus. Dan yang kedua, penyusunan warna secara monokrom, yaitu menyusun berdasarkan tingkatan perpaduan warna dengan warna putih dan hitam. Contohnya kayak warna pink. Warna pink adalah warna percampuran antara warna merah dengan warna putih, maka itu dikatakan warna monokrom. Ya, intinya warna monokrom adalah warna percampuran dari warna primer, sekunder, ataupun tersier dengan warna hitam atau putih. Oke, itu tadi tentang warna ya. Sekarang kita beranjak ke unsur dasar selanjutnya, yaitu tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, tekstur itu ada 2 macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah tampilan permukaan yang bila dilihat dan diraba mempunyai nilai yang sama. Ya, misalkan contoh di sini ada daun. Nah, ketika dilihat, permukaan daun ini terlihat kasar, mempunyai batang, ya. Jadi, kalau dilihat itu seolah-olah memang dia kasar. Dan ketika kita raba, maka kita akan mengetahui tekstur yang asli dari permukaan daun tersebut. Dan ternyata apa yang kita lihat dengan apa yang kita raba itu mempunyai nilai yang sama, dan itu dikatakan tekstur nyata. Ya. Yang kedua adalah tekstur semu. Nah, tekstur semu ini adalah kebalikan dari tekstur nyata, yaitu ketika dilihat dan diraba itu tidak mempunyai nilai yang sama. Nah, tekstur semu ini biasanya diaplikasikan pada wallpaper atau gambar dinding. Nah, di gambar dinding itu kita melihat seolah-olah ada permukaan yang tidak sama ya. Mungkin permukaannya kasar karena ada gelombang, karena ada cekungan atau cembung dan lain sebagainya. Tapi yang namanya dinding itu pasti datar. Dan ketika kita raba, ternyata memang dinding itu halus atau datar. Nah, itu dikatakan tekstur semu, karena apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita raba. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Jadi, sederhananya, gambar itu akan terlihat lebih hidup atau lebih menarik
karena adanya gelap terang. Gelap terang juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menonjolkan pesan atau informasi yang dapat menambah kesan dramatis. Jadi intinya, adanya gelap terang itu adalah untuk menambah kesan dramatis atau menambah supaya gambar tersebut lebih dinamis atau lebih hidup. Jadi itu adalah fungsi dari gelap terang. Oke, itu adalah macam-macam dari unsur dasar seni rupa yang harus kita pelajari. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya peroleh dalam menjelaskan materi unsur-unsur dasar dalam seni rupa. Jadi sumber-sumber ini adalah berupa sumber buku maupun dari sumber internet. Baik, itu anak-anak untuk materi kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham, bisa ditanyakan lewat timeline kelas atau bisa juga ditanyakan secara langsung lewat WA. Saya akan mencoba untuk mempermudah metode pembelajaran kita meskipun kita berada di tengah-tengah kesulitan karena pandemi seperti ini ya. Baik, sekiranya cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.